Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arfi Kurniawan. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama untuk mengenal konsep pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kedua untuk mengidentifikasi tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sahabat rumah belajar, kalian tentu pernah menanam biji, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru yang menghasilkan bunga dan buah. Penasaran kan bagaimana biji bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru yang menghasilkan bunga dan buah? Mari kita pelajari bersama-sama. Sahabat rumah belajar, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah penambahan jumlah, massa, dan volume sel yang bersifat irreversibel atau tidak bisa balik. Contohnya, misalkan kalian menanam tanaman yang ukurannya 10 cm, kemudian dia tumbuh menjadi 15 cm. Kemudian apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Contohnya, kalau pada tumbuhan dikatakan sudah mengalami proses perkembangan ketika tumbuhan sudah bisa menghasilkan bunga dan buah. Artinya, organ reproduksinya sudah siap untuk melakukan pembuahan. Nah, itu adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita akan mempelajari konsep pertumbuhan dan perkembangan itu pada tumbuhan. Kalau kita menanam tanaman dari biji, nah proses awalnya sebelum biji itu tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru adalah proses perkecambahan. Apa yang dimaksud dengan perkecambahan? Nah, perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi dari biji. Dormansi biji adalah bentuk inaktif dari biji. Bagaimana tahapan dari proses perkecambahan? Jika kita menyiram biji dengan air, maka air akan diserap oleh biji. Nah, proses inilah yang disebut dengan imbibisi. Penyerapan air oleh biji atau imbibisi ini akan menyebabkan hormon giberellin yang ada pada keping biji atau kotiledon menjadi aktif. Adanya hormon giberellin ini menyebabkan enzim yang ada pada keping biji atau kotiledon, yaitu enzim protease, lipase, dan amilase menjadi aktif. Enzim-enzim ini akan menghidrolisis cadangan makanan yang ada pada keping biji atau kotiledon. Cadangan makanan ini yang akan menjadi sumber energi untuk biji menjadi berkembang. Ada dua jenis tipe perkecambahan, yaitu epigeal dan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang kotiledon atau keping bijinya terletak di dalam tanah. Misalkan pada jagung, pada padi. Tanaman yang telah tumbuh akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ada dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada ujung akar dan ujung batang yang dipengaruhi oleh aktivitas dari meristem. Sekarang kita lihat pada ujung akar. Pada ujung akar itu terdapat 3 zona. Pertama adalah zona pembelahan sel.
Yang kedua, zona pemanjangan sel. Dan yang ketiga, zona diferensiasi sel. Pada zona pembelahan sel, terjadi pembelahan sel secara mitosis. Jadi sel-sel pada ujung akar pada zona pembelahan ini terus-menerus membelah. Kemudian pada zona pemanjangan sel, sel-sel yang sudah membelah tadi akan mengalami proses pemanjangan. Nah, diferensiasi sel, sel-sel yang sudah mengalami pembelahan, pematangan, ini akan mengalami proses spesialisasi. Sahabat Rumah Belajar, bagaimana? Sudah paham kan bagaimana konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Jangan lupa untuk mengakses portal Rumah Belajar. Dengan Rumah Belajar, belajar bisa kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun.